Orang yang masih bisa dibohongi adalah orang yang husnudzon kepada para pembohong. Orang yang bisa dizolimi hari ini adalah orang yang masih husnudzon kepada orang-orang yang zalim. Orang yang bisa ditindas hari ini adalah orang-orang yang masih husnudzon kepada para penindas. Diriwayatkan dari Gus Miftah bahwa Gus Miftah pada hari raya kemarin open house, dia didatangi oleh seorang kabib. Kemudian karena Gus Miftah lagi ngobrol dengan kiai, maka kemudian si kabib ini marah-marah. Kenapa Anda tidak menghormati aneh sebagai cucu Rasulullah, malah ngobrol sama kiai itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sintali Jiwo. Terima kasih banyak karena Anda berada di channel ini, Maret 27 YouTube channel. Terima kasih juga yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya. Dimudahkan segala urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini akan saya putarkan ya sebuah video yang tentunya sangat luar biasa, yakni dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Saya harap untuk saudara-saudaraku semua jangan di skip videonya agar pesan dari video ini tidak terlewatkan dari hal-hal yang penting tentunya yang perlu kita simak dan kita pahami bersama. Ya begitu ya, jangan di skip ya saudaraku. Sekedar tahu saja, video ini berisi tentang ceramahnya Kiai Haji Imad. Ini salah satunya berbicara tentang Gus Miftah dan lain sebagainya. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak videonya. Orang yang masih bisa dibohongi adalah orang yang husnudzon kepada para pembohong. Orang yang bisa dizolimi hari ini adalah orang yang masih husnudzon kepada orang-orang yang zalim. Orang yang bisa ditindas hari ini adalah orang-orang yang masih husnudzon kepada para penindas. Ruwiya an Gus Miftah fi YouTubihi bi annahu dakhala alaihi kabibun fi yaumil id aw ma ba'dahu fa'atabahu. Rawahu al-YouTube. Diriwayatkan dari Gus Miftah bahwa Gus Miftah pada hari raya kemarin open house, dia didatangi oleh seorang kabib. Kemudian karena Gus Miftah lagi ngobrol dengan kiai, maka kemudian si kabib ini marah-marah. Kenapa Anda tidak menghormati aneh sebagai cucu Rasulullah, malah ngobrol sama kiai itu? Gus Miftah itu, kenapa kabib itu berani marah-marah Gus Miftah? Jawabannya, karena Gus Miftah dianggap masih husnudzon kepada kabib, bahwa kabib adalah keturunan Nabi. Kenapa itu Ba'lawi, kabib itu masih berani pada Gus Miftah, padahal dia bukan siapa-siapa. Si kabib ini penceramah bukan, ulama bukan, Gus Miftah penceramah. Jangankan hanya camat, Jokowi aja mau dengerin ceramah Gus Miftah. Tapi kenapa itu si kabib yang bukan siapa-siapa berani pada Gus Miftah? Karena dia tahu Gus Miftah masih percaya bahwa kabib itu keturunan Nabi. Ini yang dipermainkan oleh mereka, orang-orang yang masih percaya bahwa mereka turunan Nabi. Siap-siap kalian akan ditindas terus oleh mereka. Siapa yang masih percaya Ba'lawi keturunan Nabi, siap-siap dia akan ditindas secara spiritual oleh Ba'lawi. Kalau kepada PWI nggak akan berani, tapi kalau bagi mukibinnya, ketemu mukibinnya, dia akan gagah perkasa. Ente nggak hormatin aneh, ente kagak masuk surga. Itu sama mukibin. Tapi kalau sama PWI, mereka tidak akan berani lagi. Siapa orang yang ingin selamat dari kejelekan mereka, maka hilangkan husnudzon kepada mereka bahwa mereka adalah keturunan Nabi.
Siapa yang akan bertanggung jawab narasi itu? Imaduddin Utsman Al-Bantani. Imaduddin Utsman Al-Bantani akan bertanggung jawab secara ilmiah dunyan wa ukhran bahwa Habib Baqlawi itu bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedunia orang berfatwa, sedunia orang mensahihkan, mengisbat karena suatu hal bahwa Baqlawi ini keturunan baginda Nabi. Imaduddin Utsman tidak akan percaya terhadap fatwa orang-orang yang mengatakan bahwa Baqlawi sahih sebagai keturunan baginda Nabi. Wa in aftal muftun, walaupun para ahli fatwa berfatwa bahwa Baqlawi ini turunan Nabi, saya yakin seyakin-yakinnya, hakul yakin dunia wa ukhran, bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mempertanggungjawabkan itu dunia dan akhirat. Bijahi Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bijahi Sayyidatina Khadijah al-Kubra, wa bijahi Sayyidatina Fatimah az-Zahra al-Batul, wa bijahi Sayyidina Ali karamallahu wajha, wa bijahi Sayyidina Hasan radhiyallahu an, wa bijahi Sayyidina Husain radhiyallahu an, wa bijahi jami'i ahli baitin Nabi, wa bijahi jami'i ashabin Nabi, wa bijahi Sayyidina wa Maulana Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Ya Allah, kami meminta dengan barokah pangkat manzilah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di hadapanmu, merdekakanlah bangsa kami, umat Islam kami, Nahdlatul Ulama kami dari kebejatan, dari kesesatan orang-orang yang mengaku sebagai keturunan baginda Nabi, padahal mereka bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bijahi jami'il awliya'i tis'ah, khususan jaddana Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, wa khususan Pangeran Sumedang Larang Prabu Gesan Ulun, Pangeran Santri, wa bijahi Sultan Maulana Hasanuddin Banten, wa bijahi Sultan Maulana Yusuf, wa bijahi Sultan Maulana Muhammad Nasruddin, wa bijahi Sultan Maulana Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir, wa bijahi Sultan Abil Ma'ali Ahmad, wa bijahi Sultan Agung Tirtayasa radhiyallahu taala anhum, wa bijahi jami'i ulama'i Banten, wa bijahi Sayyidina Pangeran Sunyararas wa jami'i dzurriyyatihil ulama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahir rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang yang bisa dibohongi adalah orang yang husnudzon kepada para pembohong. Orang yang bisa dizalimi hari ini adalah orang yang masih husnudzon kepada orang-orang yang zalim. Orang yang bisa ditindas hari ini adalah orang-orang yang masih husnudzon kepada para penindas. Itulah salah satu pesan dari Kiai Imad yang tentunya sudah kita simak bersama, dan semoga kita semua bisa mengambil sisi positifnya dari ceramah-ceramah beliau. Dan sempat juga menceritakan tentang Gus Miftah yang bercerita bahwa Gus Miftah pada hari raya kemarin itu saat mengadakan open house ya, Gus Miftah didatangi seorang Habib. Kemudian karena Gus Miftah ini sedang ngobrol dengan Kiai, kemudian si Habib ini marah-marah dan berkata, mengapa Anda tidak menghormati ana sebagai cucu Rasulullah, malah ngobrol dengan Kiai itu. Kurang lebihnya seperti itu ya. Dari cerita ini pastilah kita bisa ambil kesimpulan bahwa si Habib ini atau sebagian Habib-Habib di Indonesia ini ingin dihormati, ingin dimuliakan melebihi daripada Kiai. Begitulah kira-kira ya. Saya kira setelah nonton video tadi kita semua sudah bisa pahami isi ceramahnya, jadi tidak perlu saya ulang-ulang kembali. Ambil saja sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Saya kira cukup sekian dulu dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.